Ini prasangka baik. Wah, kadang agak susah ketika mungkin kondisinya lagi tidak baik-baik saja ya Us ya. Betul. Atau mungkin sedang ada ujian gitu atau Mhm. tantangan dari Allah. Kalau waktu dapat rezeki dan lain sebagainya selalu kan kayak auto gitu ya. Alhamdulillah Allah baik banget sih gitu. Iya, betul Tapi sekali. kalau kondisi yang berbeda itu loh Us, kadang agak perlu diingetin lagi berarti kan. Betul. Jadi memang husnudzon itu mudah ketika segala sesuatu sesuai rencana. Ya. Itu amat mudah karena kita auto alhamdulillah ya Allah, engkau maha baik, matur nuwun ya Allah, dan segala macam ucapan terima kasih ketika segala sesuatu yang kita harapkan itu terjadi bahkan melebihi ekspektasi gitu kan. Itu sudah auto kita bersyukur banget, Allah tuh baik banget gitu kan. Tetapi memang ketika segala sesuatu itu enggak sesuai ekspektasi, bahkan meleset dari rencana yang kita sudah tetapkan gitu kan, atau bahkan yang sudah kita tetapkan ini malah nggak terjadi sama sekali, bahkan kebalikan 180 derajat. Nah, menjaga itu, menjaga tetap alhamdulillah ala kulli hal ini memang tidak mudah. Saya, Mbak Fi dan seluruh wanita pada umumnya, bapak-bapak juga sih, tapi kalau biasanya perempuan ini butuh waktu untuk menyembuhkan diri dari kekecewaan sampai akhirnya tetap bisa bilang alhamdulillah. Ya Allah. Itu karena kita memang amat mudah tergelincir pada suudzon. Tidak hanya kepada Allah, kepada orang lain aja. Biasanya salam lewat nyapa kita terus nggak nyapa, itu udah ada apa ya gitu kan sih? Biasanya salam sekarang kok nggak salam ya, apa jangan-jangan karena kemarin ada ini, terus kita jadi mengkait-kaitkan gitu kan, padahal lagi nggak pakai kacamata ternyata atau karena kadang kita tuh ada pikiran sesuatu terus jalan gitu kan, auto jalan aja nggak noleh kiri kanan gitu kan, lagi ada sesuatu yang memberati pikiran kita terus nggak ngelihat lingkungan sekitar, nggak fokus gitu. Tapi yang di samping-samping, sombong banget ya, sekarang mentang-mentang ini itu bla 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 dan sebagainya. Panjang Itu ceritanya. pada sesuatu yang kasat mata, yang tampak. Nah, pada kehendak Allah ini yang seringkali juga menentukan jalan hidup kita. Nah, menjaga untuk tetap husnudzon walaupun diterpa berbagai kendala, kekecewaan atau bahkan berubahnya rencana, itu perlu dilatih dan dibiasakan. Masya Allah. Karena memang paling mudah kita itu mencari kambing hitam, paling gampang. Karena itu sedikit mengobati rasa kecewa. Ada orang lain yang disalahkan, ada pihak lain yang kita jadikan pelampiasan kekecewaan kita. Kalau nggak ada, nah ini harus kita jaga, jangan sampai kita menyalahkan takdir Allah. Nah, itu dia. Bahkan sampai menyalahkan Allah gitu ya, sebagai yang pencipta kita. Atau menyalahkan diri sendiri. Emang aku ini bawaannya kurang beruntung. Emang aku ini dari lahir itu ditakdirkan jadi loser gitu kan, yang suka kalah. Jadi itu yang harus kita benar-benar jaga, dan itu harus dilatih supaya kalaupun kecewa, kalaupun ada sedih, itu tetap fokus pada kesedihan itu, bukan mencari seseorang atau pihak lain yang kita jadikan faktor pelampiasan kecewa kita. Ya, kambingnya lo mau dikurbanin ya, terus ya. Jadi jangan cari kambing hitam juga. Oke, baik, itu mitra muslim ya, yang Masya Allah banget, supaya ini juga bahan renungan untuk saya pribadi juga. Saya mitra juga muslim tentunya Mbak Fi. Ya, kita semuanya ya, makanya kita mau ajak Anda untuk sharing bareng. Yuk, silakan mitra muslim bisa teleponan langsung 0315624555 boleh, WhatsApp juga silakan di 0855 3000 938. Kolom chatnya juga ya, jangan lupa nih mitra muslim langsung aja lihat YouTube kami di Suara Muslim TV. Oke Us, berarti nanti akan ada beberapa tips dong pastinya ya. Insya Allah Mbak Fi. Supaya memang kita lebih adem lagi ya, bisa menjalani kehidupan husnudzon tuh mitra muslim yang akan kita ajak ya di siang hari ini. Nanti tapi Us ya, tahan dulu ya. Oke. Siap. Dan juga untuk Anda mitra muslim jangan kemana-mana, tetap barengan ya di program Mozaik. Kami segera kembali.
Ya, prasangkanya harus diganti nih mitra muslim ya ke hal yang lebih baik lagi. Karena zon itu kan prasangka nih, tapi juga membuat kita jauh lebih semangat hidup loh mitra muslim kalau punya prasangka yang cukup positif-positif aja. Itu ngaruh ke aura kan Ustazah ya sebenarnya ya. Sangat berpengaruh Mbak Fi, Heeh. karena apa yang kita pikirkan walaupun nggak terucapkan itu akan mempengaruhi bahasa tubuh kita, raut muka kita gitu. Misal hari ini saya lagi bete nih sama Mbak Fi, kita berdekatan gitu kan, tapi Iya, iya, bahasa iya. tubuh saya kemudian omong saya juga ketus gitu kan, karena Ngaruh. Heeh. kita, jiwa kita, hati kita itu drive yang mengemudikan apa yang ada dalam diri kita secara utuh. Jadi mungkin ada orang yang bisa menyembunyikan perasaan, tapi itu akan lelah dan capek kalau Betul. terus menerus dilakukan. Jadi yang harus kita latih bukan kita berpura-pura, Yes. tapi kita melatih diri kita untuk terbiasa bahagia dan husnudzon pada apapun kehendak Allah. Masya Allah, oke. Baik, meskipun mungkin ada beberapa dari Anda gak mudah Ustazah, apalagi mungkin dengan sosok yang kita sayangi, ya mungkin dengan sosok yang dekat sama kita, orang tua, mungkin ya, Iya. pasangan, mertua, kakek, nenek, orang-orang yang dekat. Betul. Tapi kan kadang apa ya, nggak semua hal itu kan berjalan dengan baik ya Ustazah ya. Ya, betul sekali. Jadi gimana tuh Us supaya kita juga tetap bisa husnuzon, sedangkan memang ada pressure kan, nggak cuma dari orang terdekat, keluarga, perusahaan mungkin dan lain sebagainya. Atau pressure itu juga dari kita sendiri gitu kan. Betul. Kita punya target, saya kepingin ini, kepingin itu, saya membuat planning ini, planning itu. Ada perasaan khawatir gagal, ada Ya, perasaan takut dilecehkan kalau nggak berhasil dan sebagainya. Tapi ada baiknya kita mencontoh, karena ini kebetulan juga sudah mulai akan masuk bulan Dzulhijjah. Ibunda Hajar ketika beliau dengan putranya Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di padang yang Iya, tandus, ya kan? Di tengah-tengah padang Betul, sebagai gersang. seorang wanita beliau pasti sedih dan nanya kepada suaminya, kok kamu tega sih, dalam translate bebas ya, kok kamu tega ninggalin kami di padang yang tandus seperti ini gitu kan. Tapi Ibunda Hajar ini wanita yang solihah dan cerdas. Lalu beliau memungkasi pertanyaannya dengan, apakah apa yang kau lakukan ini adalah perintah Allah gitu kan. Ketika Nabi Ibrahim, karena saking beliau tuh nggak bisa jawabnya, hanya mengangguk dan mengatakan ya, sudah. Dia tutup semua kecewa, dia tutup semua resah, karena dia yakin kalau Allah sudah memerintahkan, Allah akan menyiapkan segala sesuatunya untuk dia dan putranya. Masya Allah. Bayangin, udah sekian lama nggak ketemu, terus anaknya sudah mulai lahir, udah mulai butuh perhatian ayah, ditinggalkan. Kalau kita sih pasti ngomel, ngedumel. Iya dong. Rasanya Kita yang cuma ditinggal mungkin semalam ya. betul. Saya mitra muslim itu ya, saya ditinggal dinas saja. Kok berangkat sih? ya. Tapi ketika sudah ditutup dengan ini adalah perintah Allah, maka kita lihat betapa kecerdasan iman Ibunda Hajar ini. Nggak lagi dia berkeluh kesah, nggak lagi dia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan semakin memberatkan suaminya, tapi mencukupkan dirinya dengan keyakinan bahwa kalau Allah sudah memerintahkan, aku akan bertawakal kepada sebaik-baik kehendak Allah. Masya Allah. Nah, itu contoh terbaik dan kita masih harus berusaha ke sana. Gitu. Karena apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya, Mbak V dan mitra muslim yang lain, selalu dalam pengetahuan Allah, selalu atas izin Allah dan selalu atas kehendak Allah. Masya Allah. Apakah ini masuk tips Us? Biar kesnuzon. Jadi mari kita membiasakan diri kita untuk meyakini bahwa kalau ini sudah kehendak Allah, pasti baik untuk saya. Iya, betul. Meskipun butuh waktu untuk memahaminya. Oke. Dan pasti akan butuh juga ya keluasaan perasaan kita juga untuk nerima. Karena kan mungkin nggak semua sesuai sama ekspektasi kita kan. Pasti Ustazah. kalau semua sesuai ekspektasi kita, lalu di mana ketawaklan kita pada Allah. Betul, gitu kan. itu Jadi dia. semua butuh waktu, tapi semakin sering kita melatih diri kita untuk husnudzon, kemudian ikhlas dan tawakal, maka akan cepat pula kita mendapatkan hikmahnya. Akan cepat pula ketika ridho itu datang, cepat pula Allah menurunkan pertolongan sebagai pengganti rencana yang mungkin tidak terlaksana sesuai dengan harapan kita. Jadi Adem Allah banget, itu Us. mengganti.
sesuatu yang terbaik versi Allah untuk kita. Diganti itu sesuatu yang pastinya baik menurut Allah, meski terkadang atas keterbatasan pengetahuan kita masih belum ngerti kok gini sih. Ya, ada kok gini sih dulu gitu di kan? awal biasanya. Betul. Maka kita harus selalu meminta kepada Allah, ya Allah atas ketidaktahuan hamba mohon ampun. Mohon ampun dulu. Karena kadang ini sok tahu gitu kan. Iya, Lalu kok gini sih ya Allah, kok gini gitu kan. Jadi kesoktahuan kita tuh kadang menutup rasa ridho dan tawakal kita. Masya Allah, siap. Gitu. Ini ada juga di kolom komentar YouTube ya, Ustazah, boleh kita baca. Bu Suyati ya, ini yang mengatakan juga, alhamdulillah kami juga ikut menyimak nih. Terima kasih Bunda, semoga juga Bunda. sehat selalu untuk Bunda dan juga keluarga ya. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, sudah mulai ada pertanyaan, boleh ya? Monggo. Sambil kita jawab nih Iya. Mitra Muslim. Dari Ibu Nia di Gresik ini, Masya Allah, yang juga ingin menanyakan ya, Ustazah, pernah gitu ya suatu hari saya bersama dengan suami ngobrolin tentang masa depan anak gitu kan. Ini enaknya anak kita nanti kuliah di mana ya dan lain sebagainya gitu. Dan qadarullah anak saya juga punya pilihan juga Jadi kadang saya juga ada cekcok gitu ya, ada diskusi bersama dengan Ananda untuk membicarakan jurusan dari perkuliahannya. Karena ini kan kemarin juga sudah sempat tes begitu ya, dan masih menunggu juga untuk hasilnya Nah ini bagaimana ya Ustazah untuk menguatkan diri bersama dengan Ananda juga supaya nanti kami juga menerima segala ketetapan Allah, karena yang diambil ini kebetulan bukan seperti yang kita diskusikan sama bapaknya gitu. Sang Ananda punya pilihan sendiri gitu kan. Luar biasa nih pertanyaan zaman now gitu kan, di saat ini sudah mulai ujian mahasiswa baru dan sebagainya. Iya. Yang pasti sebagai anak kita harus meyakini bahwa tidak ada orang tua yang merancang kegagalan ataupun kesusahan untuk anaknya. Nggak ada. Pasti yang direncanakan adalah kebaikan, kebahagiaan bagi anak-anaknya di masa depan. Kalau bagi orang tua, perlu kita pahami bahwa anak itu bukan benda. Oh iya. Ya, dia adalah subjek yang Allah titipkan untuk kita, yang dia juga memiliki kemauan, punya cita-cita juga, yang itu perlu kita diskusikan. Jadi sebagai orang tua, kita harus memahami bahwa terkadang kalau dia tidak sepakat dengan kita, itu adalah bagian dari dinamika otak yang Allah titipkan untuk dia. Masya Allah. Kalau semua serba oke, semua serba nurut, malah kita yang harus cemas. Karena apa? Sejatinya manusia itu diberi Allah hak khalifah, kekhilafahan, memimpin. Di awal dia memimpin dirinya sendiri. Nah, maka bagaimana bila ada suatu kondisi di mana anak dan orang tua ini ada persimpangan jalan? Nggak sependapat ya Ustazah. Betul. Dan itu menurut saya sebuah dinamika yang amat sangat wajar. Jadi ibu harus bersyukur, artinya anak panjenengan ini juga punya rencana untuk masa depannya. Dibanding kamu mau kuliah mana? Nah, terserah ibu wes. Itu lebih deg-degan ya Terserah ayah wes, aku ngikut aja. Itu kan jadi loh, yang hidup di masa depan ini siapa? Karena terkadang sesuatu yang kita anggap baik 20 tahun mendatang belum tentu juga itu baik untuk anak kita. Maka langkah yang terbaik yang pertama adalah istikharah. Orang tua istikharah, anak juga istikharah. Anak juga kita ajak, ini loh mas, mbak, ibu sama ayah itu punya usul seperti ini, usul ya, gitu ya, bukan ibu punya ayah minta kamu kayak gini nih, minta kamu pilih ini gitu kan. Usul itu artinya ada ruang diskusi, betul, ada yang bisa dipertimbangkan, betul. Kan? Nah, kamu punya usul apa nak? Nanti ibu bantu doa istikharah. Kamu juga istikharah ya nak ya. Jadi seperti itu artinya kita menghargai dia sebagai individu yang merdeka, sebagai hamba Allah yang diberi kekuatan Allah untuk berpikir. Itu. Nah, ketika hasil istikharah itu sesuai dengan harapan kita, ya alhamdulillah, tapi tetap kita minta ridho anak untuk menjalaninya. Ini nak hasil istikharah ibu, hasil istikharahmu gimana? Gitu. Karena bagaimana rasanya kalau kita menjadi anak kita menjalani sebuah kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan dia. Nah itu, karena udah banyak banget contoh ya Ustazah. Betul. Memang dalam Al-Quran kewajiban birrul walidain ini wajib. Iya.
Tapi sebagai orang tua juga tidak menjadikan kewajiban ini sebagai cara untuk mempressure anak supaya nurut 100% pada kemauan orang tua. Jadi harus bijak. Karena apa? Contoh terbaik selain Rasulullah dan para anbiya yang lain, ada satu kisah yang ini juga berkaitan dengan kurban juga, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya. Oh iya, anak yang dinanti-nantikan ya ini. Betul. Ya Allah. Maka Nabi Ibrahim tuh ngajak dialog gitu kan. Apa yang kamu utarakan atau apa pendapatmu tentang mimpi ayah ini, gitu kan? Kalau Nabi Ibrahim ini seorang ayah yang egois, seorang ayah yang diktator gitu kan, udah langsung, udah Ismail sini kamu tak sembelih, ini perintah Allah. Nggak ada ruang diskusi. Tapi ya itu kan? enggak terjadi, Iya. alhamdulillahnya. Nabi Ibrahim nanya, "Fanzur madza taro, apa nak pendapatmu tentang ini?" Walaupun Nabi Ibrahim tuh tahu Ini tuh perintah. perintah. Ini loh masalah perintah yang syariat. Nah, ini masalah kuliah yang keduniaan kan? Pasti ada ruang diskusi yang amat terbuka lebar. Yang penting sebagai orang tua kita harus ikhlas dan ridho. Masya Allah. Karena sudah ikhlas dan ridho itu akan membuat kita rela dan itu akan membawa keberkahan untuk anak kita. Jangan Insya sampai Allah. oh iya itu pilihanmu, udah terserah. Lihat aja nanti masa depanmu. Nah, itu berarti nggak ridho hati-hati gitu ya, kan. lisan dari Ketika ibunda. hasil istikharah anak kita seperti ini, kemudian kita juga seperti kita kembalikan ke anak, kamu yakin yang mana nak? Siap. Gitu kan, ketika Bismillah Bu, ya aku tuh yakin ini. Bismillah nak, kalau itu pilihanmu, ibu ayah dukung dengan doa terbaik dan ikhtiar terbaik untukmu. Sambil pasti nata hati, kok milih itu sih? Pasti ada, tapi yakinlah Nabi Ibrahim aja yang dapat perintah masih membuka ruang diskusi, apalagi hal-hal duniawi seperti ini. Jadi mari kita biasakan untuk membuka ruang diskusi dengan anak-anak kita, karena mereka memiliki otak yang Allah titipkan, hati nurani dan kemampuan untuk berpikir yang harus kita fungsikan itu sebagai kemampuan untuk memutuskan dalam hidupnya, dimulai dari hal kecil. Betul. Kalau segala kita atur, nanti rumah tangga juga udah deh terserah ibu, udah deh terserah ayah. Nah, ini akan membuat anak kita akan terus tergantung pada kita dan ini tidak baik untuk masa depannya. Karena kita nggak pernah tahu ya Ustazah, orang tua itu umurnya sampai berapa, Betul. sampai kapan kita bisa mendidik dan mendampingi mereka. betul, Wallahu a'lam bishawab. Betul. Oke. Jadi Baik. bismillah, panjenengan diberi Allah kelonggaran hati dan Amin. anak panjenengan diberi Allah ketetapan hati yang terbaik menurut Allah untuk putra panjenengan. Bismillah. Amin ya robbal alamin. Semangat ya Bunia ya. Nanti kita lanjut lagi Ustazah, karena Insya udah Allah. banyak banget dan akhirnya banyak yang bermuhasabah Ustazah dan mengirimkan tanggapannya di WhatsApp. Jadi boleh banget langsung aja Mitra Muslim ya, dikirim di 0855 300938 silakan, atau telepon langsung 031 5624 555. Mozaik segera kembali. Bu Ida di Kamal juga yang mengatakan, ya Allah Ustazah, berarti selama ini saya egois ya Us, karena selama ini saya tuh selalu mengatur-ngatur anak dan anakku itu alhamdulillah selalu patuh ngikutin apa mau saya Ustazah. Kadang saya merasa bersalah, apa ya Ustazah yang harus saya lakukan sekarang? Masya Allah, sebenarnya kita jadi teringat pada masa kecil kita sebenarnya. Iya. Jadi semua ini juga kembali pada pola asuh kita masa kecil. Jadi memang ketaatan pada orang tua itu perlu kita bingkai lagi dalam sebuah makna, bukan pemaksaan kehendak. Gitu kan? Oke. Jadi birrul walidain itu adalah taat, berbuat baik kepada orang tua, merendahkan sayap kita di hadapan orang tua setinggi apapun kedudukan kita. Tetapi kita kembali lagi pada kisah Nabi Ibrahim, bagaimana seorang nabi, bapaknya para nabi ini bahkan memberi contoh bagaimana beliau mendidik putranya untuk memutuskan segala sesuatu berdasarkan aspek diskusi ini. Masya Allah. Jadi nggak terus wah karena aku harus berwalidain, kamu harus nurut aku. Pokoknya kalau nggak nurut kamu durhaka. Kalau nggak nurut nanti hidupmu nggak bahagia gitu kan. Maka
saya juga mengingatkan diri saya karena saya masih terus belajar untuk berproses. Artinya ketika saya dan Mbak Fi berdiskusi ini, saya pun juga melakukan introspeksi diri. Dan kita semua belajar untuk jadi hamba Allah, jadi orang tua yang lebih baik. Nah, kembali kepada pertanyaan Bu Ida tadi, apa yang harus kita lakukan adalah membiasakan bertanya kepada anak. Itu. Dibalik ya, betul, kalimat tanya sekarang. Betul. Kalau ibu punya usul seperti ini, menurut kamu gimana nak? Yes, aku terserah ibu. Ibu memberi kesempatan sampean untuk berpendapat. Terserah itu bukan pendapat. Terserah itu artinya udah gak mau mikir. Berpikirlah nak, karena Allah beri kamu otak untuk berpikir. Masya Allah. Jadi kita flashback lagi, kita nata lagi, kita buka pintu diskusi. Karena apa? Kalimat terserah, bisa karepe ibu itu adalah bagian tanda kutip. Bisa jadi emang dia taat, bisa jadi dia putus asa. Iya. Udah bener-bener percuma aku ngasih pendapat apapun mental gitu loh di mama sama papa, di ibu bapak. Betul. Nah, ini akan menjadi blunder bagi kita ketika dia semakin dewasa dan terserah yang menjadi andalannya. Sampai betul. Kalau dia sampai pada saatnya untuk berumah tangga, kemudian kita kenalkan, kita ta'arufkan dengan beberapa pilihan, udah terserah ibu. Kita harus introspeksi, kok dia nggak pernah punya defense untuk mempertahankan pendapat ya? Apa jangan-jangan aku ini terlalu dominan? Nah, kalau udah ada perasaan seperti itu, mundurlah, beri ruang kepada dia. Nah, berpendapatlah. Bismillah, ibu akan juga belajar menerima pendapatmu. Oke, baik. Gitu. Ini ada yang sebaliknya dari Mbak Astri di Sidoarjo. Bagaimana juga Ustazah kalau yang kita inginkan ini tidak sama dengan orang tua inginkan? Contohnya terkait pekerjaan ya. Saya tuh ingin banget resign karena saya gak kuat lagi menjalani. Tapi orang tua selalu menyampaikan saya harus banyak bersyukur karena cari kerja di zaman sekarang yang bergengsi di perusahaan keren itu susah nak. Tapi saya yang merasakan bagaimana saya itu gak nyaman kerja dan ingin mulai mandiri dengan tabungan yang sudah saya punya. Bagaimana ya Ustazah membangun diskusi yang baik agar orang tua itu juga tidak sedih, tapi saya juga bisa bahagia menjalaninya. Nah ini sebaliknya kan, ini posisi anak Masya Allah. Masya Allah. Ya, hidup ini memang penuh dinamika ya. Jadi untuk Mbak Astri, yang pertama istiqoroh dulu. Jadi kan kalau kita mau ngobrol sama orang tua itu landasan kita adalah landasan hasil dari istiqoroh. Jadi bukan karena aku, tapi karena hasil istiqorohku. Karena kalau istiqoroh itu kita lakukan, kita sudah berpasrah pada pilihan Allah. Masya Allah. Itu yang pertama. Monggo Mbak Astri istiqoroh dulu. Apakah mau stay di pekerjaan karena dukungan orang tua atau mau resign karena suara hati? Istiqoroh dulu. Nah, ketika kita nanti mau ngobrol sama orang tua, kita sudah punya hasil istiqoroh ini. Kita juga minta tolong kepada orang tua, ya Bu, saya bantu istiqoroh dong. Ini loh, saya kok pada kondisi seperti ini. Mohon jenengan istiqoroh, saya juga istiqoroh karena saya tahu kita mengakui dulu perasaan orang tua. Ayah ibu sudah berusaha keras sampai saya bisa pada posisi ini. Kita akui dulu ikhtiar orang tua. Jadi nggak mengecilkan gitu kan. Sudah menyekolahkan saya. Kita angkat kebaikan-kebaikan beliau. Tapi saya pada posisi seperti ini Bu, Pak. Kondisi tidak nyaman saya seperti ini. Kita buka perasaan kita. Maka nyuwun pertolongan jenengan berdua untuk istiqoroh buat saya. Saya juga akan istiqoroh. Itu. Ya. Itu ruang diskusi kita adalah yang pertama, ucapkan terima kasih atas dukungan orang tua karena setidak nyaman pun kondisi kita saat ini itu masih dipandang nyaman banget sama orang lain. Orang berebut kepingin di posisi itu gitu kan. Nah yang kedua minta untuk istiqoroh. Nah setelah istiqoroh nanti ada hasilnya seperti apa, kita berdiskusi lagi. Itu. Dan hasil istiqoroh itu juga belum tentu sesuai dengan harapan kita. Mungkin kita merasa nggak nyaman di tempat itu, tapi menurut Allah saat ini masih baik di situ. Nah itu harus nata hati lagi Mbak Astri. Jadi apapun yang Allah kehendaki dan itu terjawab dalam doa istiqoroh kita, baik itu oleh orang tua kita ataupun diri kita, maka yang harus kita siapkan adalah diri kita untuk ridho dengan ketentuan Allah tadi. Baik, dan mungkin kita juga perlu mengingatkan ya Ustazah bahwa istiqoroh itu bukan memilih salah satu dua pilihan terus kita gampang pilih yang mana, tapi benar-benar
menundukkan Betul. hati ya, Betul. minta petunjuk dari Allah kan. Betul, betul. Jadi kita mengakui bahwa kita ini doif. Betul, lemah. Kita ini terbatas pengetahuannya. Ya. Kita coba renungi lagi doa-doa istikharah itu. Benar-benar kita tuh sudah pasrah sama Allah. Ya Allah, keterbatasanku, pengetahuanku, semua itu terbatas banget. Dan Engkau alamul ghuyub, yang maha mengetahui al-ghuyub. Al-ghuyub itu jamak dari ghaib. Sesuatu yang nggak tampak, masa depan yang nggak ada yang tahu gitu kan. Kita nggak akan tahu gitu kan. Jadi kita sudah berpasrah pada Allah. Nah, ketika sudah berpasrah itu, yang harus kita siapkan adalah keridhaan kita menerima hasilnya. Masya Gitu. Allah. Jadi Siap. Mbak Asri, yakinlah bahwa setiap orang tua, apapun cara komunikasinya, selalu mengharapkan, merencanakan kebahagiaan dan kebaikan untuk anaknya, versi mereka. Baik, Maka Masya kita Allah. perlu menyelaraskan versi itu supaya kita dapat birrul walidain, tetapi juga tidak ada perasaan tertekan dalam menjalaninya. Bismillah. Semoga Allah berikan jalan terbaik. Amin, amin, amin. Baik Ustazah, nanti mungkin insya Allah kita akan lanjut lagi. Udah Baik, sampai di Mbak. segmen terakhir lo gak kerasa kan? Masya Allah. Oke, baik Mitra Muslim, jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami dalam program Mozaik. Ajakan husnuzon ya Us ya, yang hari ini kita bahas. Jadi memang husnudzon itu bagian dari kewajiban kita sebagai hamba, wajib Masya hukumnya. Allah, Masya Allah. Oke, Wajib oke. hukumnya. Jadi karena wajib hukumnya, maka yang harus kita lakukan adalah membiasakan diri kita supaya apapun yang terjadi, kita tidak pernah menyalahkan Allah dan takdir yang ditetapkan kepada kita. Oke, baik. Meskipun tadi kata Ustazah agak nata hati ya. Ya, Gitu. jadi paling gampangnya itu supaya kita nggak menyalahkan Ketentuan takdir ya. Allah, menyalahkan Allah, bahkan naudzubillah, kita harus langsung banyak berucap hasbiyallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Ya Allah, kalau semua terjadi karena kesalahan saya mohon maaf. Kita yang mohon maaf dulu. Ya. Karena seringkali melesetnya sesuatu atau hal yang tidak kita harapkan terjadi itu bisa jadi karena satu ujian, yang kedua karena teguran. Ya, Nah kalau ditegur itu artinya kan Allah pengen kita jadi baik. betul. Kayak kita ingatkan anak kita, kan berarti kita ingin anak kita jadi lebih baik. Nah Allah tuh lebih lembut daripada ibu kita loh. Ya, maha lembut ya. Maha lembut, maha rahim gitu kan. Jadi kita yang harus membiasakan diri kita untuk minta maaf dulu. Jadi kalau sudah kita minta maaf tuh artinya apa? Kita memaksa diri kita, melatih diri kita untuk pasrah dulu. Ya. Maaf dulu ya Allah. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu lebih sering kita ucapkan karena memang kita ini tempatnya salah sebagai manusia. Jadi kalau kita udah minta maaf sama Allah, kita nggak akan berani deh berlanjut pada kok gini ya Allah. Kita sudah mengunci itu pada perasaan permohonan maaf. Karena kalau kita sudah minta maaf, berarti kita mengakui ada hal-hal yang Allah inginkan terbaik buat kita. Tapi terkadang ego kita itu berbeda, maka kita minta maaf dulu. Jadi kalau anak ya sudah minta maaf, rasanya mau bantah itu kan nggak bisa gitu kan ya. Itu juga bisa terjadi pada diri kita. Kita harus membiasakan untuk minta maaf dulu, istighfar dulu pada apapun yang terjadi di luar kehendak kita. Karena itu tadi ada niat baik Allah untuk ngingatin. Kalau ini tak kabulin nanti kamu pas sombong. Kalau ini tak kabulin nanti kamu pas lupa. Jadi maaf dulu supaya apa? Itu jadi pengunci diri kita supaya nggak berlarut-larut menyalahkan keadaan. Masya Allah, siap Ustazah. Baik, itu juga masuk ke tips ya Us ya? Ya, salah satunya seperti itu. Jadi membiasakan diri untuk selalu minta maaf kepada Allah, itu bagian dari menjaga diri kita supaya nggak suudzon. Karena kalau sudah minta maaf itu kita membingkai diri kita bahwa kita meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan untuk kita itu adalah bagian dari penjagaan Allah untuk kebaikan kita. Masya Allah, siap. Itu juga biar si setannya udah gak ngipasin kita lagi ya, Mitra Muslim ya, biar enggak. Jadi ada banyak doa-doa seperti ketika Nabi Adam diturunkan dari surga, itu pasti minta maaf dulu gitu kan. Coba kalau Nabi Adam suudzon gitu, duh anak di surga kok aku diturunin kan gitu. Tapi enggak, Nabi Adam minta maaf dulu. Karena
Nabi kita ini mencontohkan bahwa semua itu terjadi karena kekhilafan kita. Dan kalaupun rencana itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu juga ada unsur penjagaan Allah supaya kita nggak khilafnya jauh-jauh. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Us ya. Mungkin kita bahas singkat banget Ustazah. Bagaimana ya Ustazah dari kami yang memang hasil perjodohan dari pernikahan saya yang saat ini begitu, dan ini masih berjalan selama 2 tahun pernikahan, tapi saya masih belum menemukan titik temu dengan suami. Bagaimana ya Ustazah caranya untuk menerima segala takdir Allah, karena kan jodoh juga ini sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ini mohon maaf tidak ingin disebutkan ya untuk identitasnya. Hamba Allah ya. Ya, ini luar biasa pertanyaan yang menarik dan menuki ini ya. Tajam, harusnya nanti 1 jam loh. Dikit ini usia waktunya. Jadi kembali kepada definisi titik temu dulu. Yang dimaksud titik temu itu seperti apa? Oh ya. Ya, itu dulu gitu kan. Karena tidak ada sepasang suami istri yang 100% sama. Oh iya, Justru betul. sama Allah itu dipertemukan dalam kondisi yang 180 derajat. Banyak pasangan yang perempuannya rame, banyak omong, yang laki-lakinya pendiam, lebih banyak menyimak. Betul. Bertolak belakang gitu. Padahal kita pinginnya aduh kok aku dapat suami yang diem sih, harusnya rame dong, seru pinginnya dong kan, kalau ngobrol. Oh ya, apalagi anak-anak sekarang kan pinginnya itu kayak goals couplesnya itu yang sefrekuensi Ustazah kayak gitu tuh. Tapi coba bayangkan kalau rame sama rame jadi berisik kan. Iya. Siapa yang dengerin gitu coba. Jadi mindset kita yang harus dirubah, bahwa yang pertama, tanamkan dalam diri kita bahwa jodoh yang Allah berikan kepada kita adalah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan dia adalah guru yang Allah kirimkan untuk memperbaiki kekurangan kita. Masya Allah. Dengan caranya Allah tuh membimbing kita, mendidik kita, mengajari kita lewat jodoh yang Allah berikan untuk kita. Jadi kadang itu bikin kita nangis-nangis gitu kan. Tapi nangisnya tuh jadi pinter nantinya. Kalau kita mau ridho, mau membuka perasaan kita dengan perasaan alhamdulillah, matur nuwun ya Allah, ini pasangan terbaik yang kau berikan kepada hamba. Tolong hamba untuk ridho, untuk ikhlas dan sabar atas ketetapan yang kau berikan, dan jadikan kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sampai jannah dengan izinmu. Itu harus kita ucapkan terus gitu. Jadi titik temu itu tidak akan pernah ada kalau kita membayangkan bahwa kita akrab terus, ketawa terus nggak ada nangisnya, nggak ada berantemnya, nggak akan ada. Iya, nanti juga bakal lalai juga ya mungkin Ustazah ya. Justru proses penyesuaian itulah madrasah kehidupan kita. Nikmati, syukuri, dan kita harus meyakini bahwa Allah selalu menginginkan kebaikan untuk kita. Masya Allah. Selamat berjuang, karena menikah itu sekolah terpanjang dalam hidup kita. Maka bersiaplah menikmatinya. Dinikmati aja, walaupun kadang ada air mata, tapi jangan khawatir, setelah air mata insya Allah ada tawa. Amin. Dan sudah diatur kan kurikulumnya ya sama Allah sesuai masing-masing. Sesuai kemampuan masing-masing. Spesial dan tidak ada yang sama satu dengan yang lainnya. Ya, barakallah ya untuk Anda semuanya sedang berikhtiar mitra muslim. Tapi ikhtiar kita untuk di mosaik kayaknya harus segera berakhir dulu waktunya yang sangat terbatas banget. Udah 1 jam kita silaturahmi ya. Iya, semoga jadi manfaat berkah untuk saya dan panjenengan semua. Amin. Mungkin ada closing statement Ustazah supaya selalu meneguhkan hati, husnuzon dengan segala ketetapan Allah. Monggo Us. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mitra muslim yang dirahmati oleh Allah, Allah itu sebagaimana prasangka kita. Dalam hadis qudsisnya Allah berfirman, ana inda dhonni abdi. Aku itu sebagaimana prasangka hambaku. Maka biasakanlah diri kita untuk berprasangka yang baik terus kepada Allah, karena hanya yang baik-baik saja yang Allah berikan untuk kita. Bismillah, semoga Allah mudahkan diri kita untuk menjadi hamba yang selalu berusaha ridho atas ketetapan Allah untuk kita. Amin. Selamat berjuang,
Karena hidup ini adalah tempat untuk kita berjuang dan insya Allah jannah tempat kita menikmati hasil perjuangan kita. Amin, Bismillah. amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik mitra muslim, terima kasih untuk kebersamaannya ya di siang. Udah siang ya Us ya, Oh, udah nggak jam kerasa 11-an ya, nih Masya di Allah. sini. Oke, terima kasih juga berkah selalu untuk Anda mitra muslim. Barakallah Amin. juga Ustazah untuk Mbak semuanya yang Yaki, sudah Mbak disampaikan. Yaki, Ya Mbak Allah, Fi. semoga kita juga selalu bisa menerima ya segala ketetapan Bismillah, Allah. saya Hati juga kita masih juga proses belajar. selalu adem. Ya, Amin, amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah jazakillah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Fi, Mbak Yaki. Terima kasih juga untuk kebersamaannya mitra muslim produser saya. Ada Elsa Khairunisa ya, Masya Allah di ruang call box. Kemudian juga ada rekan Afi, Muhammad Afi selaku videographer ya di pagi hari ini dalam program Mozaik. Sehat selalu juga untuk Anda. Terima kasih untuk rekan-rekan yang bertugas. Selain di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, juga ada di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan juga ada di 97 ya Mitra FM Batu. Saya Fadilita Putri pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah kata ya mitra muslim. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.